Bahas tajwid, bahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radifan Ibnu Pramudia. Pada video kelima ini saya akan membacakan surat Al-Qalam dari ayat 1 sampai ayat 6 beserta hukum tajwid yang ada di ayat tersebut. Baik, langsung saja saya bacakan suratnya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Shadaqallahul azim. Baik, langsung mengenai penjelasan tajwid yang ada di ayat tersebut. Ayat pertama itu nun wal qalami wa ma yasturun. Yang pertama itu ada al-qalam. Alnya ini adalah alif lam qamariyah. Lalu qalami wa ma-nya di sini merupakan mad tabi'i karena di situ mimnya berharokat fathah dan kemudian ada huruf alif yang sehingga dibaca panjang dua harokat. Lalu yasturun. Runnya ini merupakan mad arid li sukun karena di situ ada mad tabi'i yang kemudian ada huruf nun yang disukunkan karena wakof atau berhenti. Lalu ma'anya ini merupakan mad jaiz munfasil karena di situ ada mad tabi'i yang kemudian ada alif di kalimat yang berbeda. Lalu angta di sini ada hukum nun mati dan tanwin, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Seperti biasa pembahasannya di akhir video. Kembali lagi, di sini ada angta, di sini ada ikhfa karena di situ ada nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf ta. Lalu bine mati rob bika bimajnun. Majnya ini merupakan qalqalah sugro karena di situ ada huruf qalqalah yaitu jim yang berada di tengah kalimat. Lalu nun sama seperti pertama yaitu mad arid li sukun. Lalu ayat ketiga wa inna laka la ajron ghairu mamnun, yaitu yang pertama ada inna. Inna di sini gunnah karena nunnya di situ berharokatkan tasdid. Lalu laka la ajron, ronnya ini merupakan salah satu hukum nun mati dan tanwin juga yaitu idhar halki karena ronnya ini berharokatkan fathah tanwin. Lalu berikutnya ada huruf alif. Lalu goironya ini merupakan matlin atau mat lain karena di situ go-nya berharokatkan fathah dan kemudian ada ya yang berharokatkan sukun. Lalu mamnun, nunnya ini sama yaitu mat arid li sukun. Lalu ada wa innaka la ala khuluqin azim. Inna di sini itu gunnah karena nunnya berharokatkan tasdid. Lalu la ala, la-nya ini mat tabi'i panjang dua harokat. Lalu khuluqin azim. Kin azimnya ini merupakan hukum nun mati dan tanwin juga yaitu idhar halki karena kinnya ini qafnya ini berharokatkan kasrat tanwin, lalu setelahnya ada huruf idhar yaitu ain. Zimnya sama yaitu mad arid li sukun. Fasatub siru wayu besirun. Lalu tubnya ini merupakan qalqalah sugro karena di situ ada huruf qalqalah yaitu ba di tengah kalimat. Lalu fasatu besiru wayu besirun, sama yubnya juga qalqalah sugro. Lalu runnya ini juga sama yaitu mad arid li sukun. Lalu ayat ke-6 bi ayyikumul maftun. Nah, lalu al maftun, alnya itu merupakan alif lam qamariyah. Lalu tunnya juga itu merupakan mad arid li sukun karena setelah mad tabi'i ada huruf nun yang disukunkan karena wakof atau berhenti. Mungkin itu hukum tajwid dari surat Al-Qalam ayat 1 sampai 6. Kemudian akan pembahasan mengenai hukum nun mati dan tanwin. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila ada huruf nun mati ataupun huruf yang berharokatkan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada izhar halki. Secara bahasa, izhar halki terbagi menjadi 2 kata, yaitu izhar yang berarti jelas dan halki yang berarti kerongkongan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa izhar ini dibaca secara jelas tanpa adanya dengungan atau samaran. Nah, huruf izhar halki ini ada 6. Yang pertama ada alif, ha, kho, ain, go, ha, dan hamzah.
Maka apabila ada huruf nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu 6 huruf tadi, maka nun mati dan tanwin ini dibaca jelas tanpa adanya dengungan ataupun samaran. Contohnya pada nun mati itu ada kata man amana, dan pada huruf yang berharokatkan tanwin contohnya itu ada ayat tadi di atas, khulukin azim. Nah, hukum nun mati yang kedua itu hukum nun mati dan tanwin yang kedua itu ada idgham. Nah, idgham ini itu terbagi menjadi dua, ada idgham bigunah dan ada juga idgham bila gunah. Idgham bigunah sendiri secara bahasa terdiri dari dua kata juga, yaitu idgham dan bigunah. Idgham yang artinya memasukkan dan bigunah yang artinya dengan dengung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa idgham bigunah adalah memasukkan huruf nun mati atau tanwin kepada huruf berikutnya dengan dengung. Nah, huruf idgham bigunah ini ada 4. Yang pertama ada mim, nun, waw, dan ya. Maka apabila ada huruf nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu 4 huruf tadi, maka huruf nun mati ataupun tanwin itu dimasukkan kepada huruf berikutnya disertai dengan dengungan sepanjang 2 harokat. Contohnya pada nun mati itu ada kata miu waro ihi muhet. Nah, ataupun dalam tanwinnya itu ada kata bima im mubin. Nah, terus yang keduanya itu ada idgham bila gunah. Nah, idgham bila gunah ini secara bahasa terbagi menjadi 2 kata juga, yaitu ada idgham yang artinya memasukkan dan bila gunah yang artinya tanpa dengung. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa idgham bila gunah itu memasukkan huruf nun mati ataupun tanwin kepada huruf berikutnya tanpa adanya dengungan. Huruf idgham bila gunah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Maka apabila ada huruf nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro ini, maka huruf nun mati dan tanwin ini dimasukkan kepada huruf berikutnya tanpa disertai dengan dengungan. Contohnya itu pada nun matinya itu mil ladung karohmah. Lalu pada tanwinnya itu ada contoh ghafurur rahim. Nah, selanjutnya ada hukum nun mati dan tanwin itu yang ketiga itu ada huruf iklab. Nah, iklab ini secara bahasa artinya merubah bentuk dari bentuk aslinya. Nah, huruf iklab ini ada 1, yaitu ba. Maka apabila ada huruf nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka nun mati ataupun tanwin ini dirubah bentuknya menjadi huruf mim. Contohnya itu pada kata mimba di. Lalu pada tanwinnya itu ada kata alimum bizatis sudur. Nah, selanjutnya hukum nun mati dan tanwin yang terakhir, yaitu ikhfa halki. Secara bahasa, ikhfa artinya samar. Nah, huruf ikhfa ini ada 15, yaitu ada huruf ta, tha, jim, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Maka apabila ada huruf nun mati dan tanwin yang bertemu dengan salah satu 15 huruf tadi, maka huruf nun mati dan tanwinnya itu dibaca samar. Contohnya itu pada nun mati adalah kata wa in kafartum. Lalu pada huruf tanwinnya itu seperti pada kata syai'in syababa. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hukum nun mati dan tanwin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tajwid, bahas